Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan membagikan tutorial bagaimana mengimplementasikan parallel processing dengan Java Thread. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Thread merupakan bagian dari sistem komputer yang dapat menjalankan tugas secara multitasking. Sebagai gambaran umum, pada laptop atau komputer atau smartphone yang kita gunakan, kita dapat melakukan pembuatan dokumen sambil mendengarkan musik atau sambil melakukan upload video. Thread juga merupakan bagian dari non-blocking method. Non-blocking method adalah metode yang akan segera mengembalikan kendali ke pemanggilnya tanpa menunggu isi dari metode tersebut selesai. Dalam pemrograman Java, kita dapat menggunakan thread class dan interface runnable untuk mengimplementasikan parallel processing. Studi kasus dari thread class dan interface runnable, kita akan membuat dua buah kelas di mana masing-masing dari kelas tersebut akan menggunakan thread untuk mencetak nama dari tas yang diberikan sejumlah tertentu. Untuk dapat melihat implementasi dari kedua kelas tersebut, saya akan membuat sebuah kelas bernama Thread Creator. Kelas ini akan menjalankan objek dari kelas printTaskRunnable dan printTaskThread dengan menggunakan metode start.
Kita akan melihat pada console.jdi, task yang dijalankan tidak akan berjalan secara sekuensial seperti halnya kita melakukan pengulangan biasa tanpa menekan thread. Alokasi dari thread yang berjalan terlebih dahulu akan dilakukan oleh sistem operasi. Agar memberikan gambaran lebih singkat mengenai thread, mari kita lihat gambar berikut. Proses single thread akan berjalan di atas JVM, di mana seluruh prosesnya akan berjalan secara sekuensial. Sekuensial berarti proses keduanya akan dijalankan setelah proses pertama selesai dan seterusnya. Sedangkan jika kita menggunakan multi-thread proses, dalam suatu waktu bisa terdapat lebih dari satu thread yang berjalan, sehingga proses yang dilakukan akan lebih cepat. Untuk menjalankan thread, kita juga dapat menggunakan kelas lain bernama executor service. Executor service ini akan menerima parameter dengan kelas hasil extend dari thread atau kelas yang mengimplementasikan interface runnable. Setelah selesai dengan objek executor service, jangan lupa untuk menutup service tersebut dengan metode shutdown. Setelah mengenal konsep multithread, saya akan menambahkan sedikit kode program pada kelas print task thread. Kode program yang ditambahkan merupakan kode program untuk implementasi delay dengan menggunakan thread.sleep. Agar kita dapat melihat hasil dari jalannya proses tersebut, saya juga akan mengubah kode program pada kelas thread creator. Dari kasus yang dijalankan, kita dapat melihat bahwa meskipun kode program menjalankan thread 3 diletakkan di bawah thread 1 dan 2, thread 3 akan dieksekusi lebih dahulu sehingga akan memasuki fase delay pertama.
Thread 1 dijalankan setelah thread 3 dan selanjutnya baru thread 2. Namun di sini ternyata proses dari thread 2 lebih cepat selesai dibandingkan thread pertama, sehingga memasuki fase sleep terlebih dahulu. Perlu diperhatikan bahwa setiap kali kita menjalankan kelas ini, hasil yang diperoleh akan berbeda. Dengan parallel processing, kita sulit mengetahui kapan sebuah thread akan selesai, padahal kita perlu untuk melakukan update tertentu pada sebuah halaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, kita akan mengimplementasikan thread callback. Thread callback merupakan sebuah konsep di mana kita akan menginformasikan main thread untuk melakukan sesuatu setelah thread lain selesai, misal melakukan clear data list dan melakukan fetch ulang data setelah proses input ke basis data selesai. Thread callback dapat dibuat dengan menggunakan sebuah interface yang diimplementasikan pada kelas yang akan dijalankan pada thread terpisah.
Saya juga akan memperlihatkan sebuah studi kasus yang membuktikan bahwa kinerja dari parallel processing lebih cepat. Studi kasus tersebut adalah pengurutan atau sorting. Di sini saya memiliki dua buah array dengan isi yang sama, di mana masing-masing array memiliki panjang yaitu 15 juta angka acak. Pengurutan pertama dilakukan secara sekuensial menggunakan arrays.sort. Pengurutan kedua dilakukan secara paralel menggunakan arrays.parallelsort. Dari hasil instruksi kode program, kita dapat melihat bahwa pengurutan data secara parallel processing jauh lebih cepat. Sekian video pembelajaran mengenai Java Thread. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.